Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Selamat Paskah sekali lagi. Ada beberapa pengertian tentang Paskah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita tahu bahwa Paskah itu adalah ketika waktu itu Tuhan menghabisi semua anak-anak sulung di Mesir. Tuhan berpesan kepada umat-umat pilihannya, oleskan tanda darah anak domba di setiap ambang-ambang pintumu. Maka aku akan melewati dan tidak akan memberikan tulah itu kepadamu. Passover. Dan biarlah Tuhan juga akan meluputkan kita dari semua yang bukan dari Tuhan. Amin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada maut, tidak ada kematian yang bisa menempel dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka di Matius 26. Matius 26 ayat 36. Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan judul perikop di Taman Getsemani. Saya akan bacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, kita tahu ini satu pergulatan Yesus yang sangat luar biasa. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Alkitab berkata bahwa hatinya sangat takut. Bahkan di ayat yang lain bilang bahwa peluhnya itu mengeluarkan darah, keringatnya mengeluarkan darah. Ada sisi kemanusiaan Yesus di mana dia merasa sangat ketakutan. Saudara, saya mau berkata bahwa pergulatan utama, pergulatan yang sangat berat di hidup Yesus bukan ketika dia di Golgota. Di Golgota dia sudah menang. Dia terima siksaan, dia sudah menang. Dia mati di atas kayu salib, dia sudah menang. Tapi pergulatan yang besar dalam hidup Yesus adalah ketika dia ada di mana? Di Getsemani. Saudara, kita belajar banyak bagaimana Yesus di sisi kemanusiaannya dan di sisi ketuhanannya. Dia mau berkata bahwa aku pernah mengalaminya. Aku pernah mengalami ketakutan. Aku pernah mengalami kegusaran. Aku pernah mengalami kegelisahan yang amat sangat. Saudara, ada dua hal yang kita mau belajar sama-sama. Bagaimana kita harus menyerah di hadapan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadangkala kita mau berkata bukan kehendak kita yang jadi, amin. Tapi kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Tapi kadangkala sisi kemanusiaan kita bilang, Tuhan aku pengennya ini. Aku maunya ini loh Tuhan, ini enak loh, ini nyaman loh. Tapi sekali lagi Tuhan mau bilang, bukan kehendakmu yang jadi, tetapi kehendakku, kata Tuhan. Kita mau lihat di hal yang pertama, bagaimana hidup Tuhan, hidup Yesus itu makin lama dia makin menyerah kepada Bapa. Kita lihat di ayat 39 saudara. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapa jikalau sekiranya mungkin. Saudara, ada kata yang Yesus perkatakan kepada Bapaknya. Bapa jikalau sekiranya mungkin.
Di doa pertama Yesus, dia bawa Tuhan kalau mungkin. Kalau bisa Tuhan, kalau bisa Bapa. Saat ini, saat keadaan ini, saat dia doa pertama, di doa yang pertama. Kadang-kala kalau kita lihat perjalanan hidup Yesus 3,5 tahun, dia selalu melakukan kehendak Bapaknya, benar? Tapi saat di doa yang pertama di Getsemani, dia mau berkata, Tuhan kalau mungkin, jika mungkin. Dia mengajukan permohonan, dia mengajukan permintaan. Tuhan jika mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Ini perkataan sisi kemanusiaan Tuhan. Ini sisi kemanusiaan Yesus. Bahwa dia mau berkata, aku enggak bisa, aku enggak sanggup. Tapi ini bukan berdebat, ini bukan memaksa Tuhan. Tapi dia meminta Tuhan, meminta Bapaknya. Bapa jikalau mungkin. Tapi saudara ada hal yang sangat berbeda, ada sangat yang luar biasa. Ketika dia berdoa yang kedua dan ketiga kalinya. Kita lihat saudara di ayat 42. Ya Bapa, di ayat 42 lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Saudara di doa pertama Yesus bilang, Bapa jikalau ini mungkin. Tetapi di doa kedua ketika pergulatan hatinya, ketika hatinya makin lama, makin lama dia mau menyerah sama Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, bukan kehendak Yesus yang jadi. Tapi kehendak siapa? Bapa di surga yang jadi. Saudara, Bapa di surga juga enggak mudah itu menyerahkan anaknya. Saya percaya ada pergulatan tapi dia tahu ada planningnya yang luar biasa. Dan akhirnya Yesus bilang, jikalau tidak mungkin, kalau nggak bisa ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kadang-kala dalam hidup kita selalu berkata, Tuhan aku maunya ini, aku pengennya ini Tuhan, aku maunya seperti ini. Tapi ketika Tuhan bilang, enggak nak, kamu harus ke sini. Kita tahu dan kita percaya rencana Tuhan jauh lebih luar biasa, amin. Dibanding rencana hidup kita. Maksud Tuhan itu lebih luar biasa dibanding maksud kita. Saudara di firman ini bilang, Bapak aja bilang enggak mungkin. Nah, apalagi setiap hidup kita. Bapak aja bilang kepada Yesus itu enggak mungkin. Apalagi setiap hidup kita. Ketika kita berkata, Tuhan aku maunya ini. Dan Tuhan bilang enggak, kamu harus ke sini. Saudara saya punya satu cerita, satu kesaksian. Ini kejadiannya sekitar 23 tahun yang lalu, udah sangat lama. Tapi cerita ini mengubahkan seluruh hidup saya. Bagaimana saya mau belajar menyerah dan berjalan dengan Tuhan. Satu waktu ketika saya lulus SMP, dulu waktu zaman lulus SMP kan ada sekolah-sekolah pilihan yang kita bisa pilih. Ada pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Saya itu punya teman 2 orang, itu teman dekat dengan teman akrab lah. Kita sering pergi bareng, main bareng, berdoa bersama-sama, menyembah sama-sama, datang ke Tuhan sama. Pokoknya punya kedekatan yang sangat luar biasa. Akhirnya kita sepakat nanti kita lulus SMP, kita mau masuk SMA-nya sama-sama ya. Nah akhirnya kita milih, kan dulu itu ada pilihan. Pilihan pertama kita milih yang nggak terlalu jauh. Ya kita pilih nggak terlalu jauh. Di situ di dekat tempat saya itu ada namanya SMA 6. Jadi pilihan pertama kita 6. Karena itu dekat. Kalau nggak diterima ya udah sama-sama kita cari yang lebih dekat dari itu lagi. Terus itu namanya SMA 3 saudara. Terus kalau nggak diterima ya udah sama-sama lah kita ke 7. Jadi itu ada pilihan. Karena kita sama-sama berpikir kita sama-sama bisa, kita sama-sama mampu dan nilai kita juga pasti akan bagus. Singkat cerita saudara ketika ujian itu selesai, akhirnya diumumkan NEM. Dulu itu pakai NEM, nilai akhir namanya NEM. Akhirnya kita bertiga datengin ke sekolah yang pertama kita pilih, SMA 6 namanya. Pas kita lihat di daftar yang lulus itu enggak ada nama kita. Nama saya sama teman-teman saya itu enggak ada. Akhirnya, tapi pas kita lihat NEM-nya itu cukup buat ke SMA pilihan kami yang kedua itu SMA 3. Dan akhirnya kita sama-sama bertiga ke sana. Kita lihat namanya, nama teman saya yang pertama, nama teman saya yang kedua ada. Tapi saya bingung nama saya enggak ada di situ. Padahal NEM saya jauh lebih tinggi di antara 2 teman saya itu. Dan saya bilang, kok nama saya enggak ada?
Akhirnya saya balik ke SMP saya yang pertama, saya ngomong sama tata usahanya, saya ngomong sama guru di sana, Bu, kenapa nama saya nggak ada? Kamu pilihannya apa? 6 dan 3. 6 nggak diterima, 3 harusnya diterima. Masa? Akhirnya ibu itu buka lagi catatannya, ibu itu lihat, oh ini ada pilihannya. Saudara, kalau kita tahu angka 3, ternyata pas di situ saya lihat, ternyata itu tertulisnya angka 5. Angka 3 kan gak jauh, beda dengan angka 5 ya, ada ekornya di belakang. Dan ternyata maka sampailah ijazah saya, NEM saya ke SMA yang namanya SMA 5. Sekolah itu saya gak tahu ada di mana. Karena biasanya waktu zaman saya itu saya cuma main gak terlalu jauh lah dari situ. Saya gak tahu sekolahnya di mana, letaknya di mana, daerahnya di mana, jalannya itu di mana. Saya gak tahu. Akhirnya saya sama papa saya pergi ke sana, cukup jauh ternyata saudara. Bukan cukup lagi, sangat jauh. Kita naik kendaraan umum itu 2 kali dan lihat sekolahnya bagus, sekolahnya oke. Saya lihat. Kemudian akhirnya guru itu bilang, ini NEM kamu masih bisa dipindahin kok ke SMA 3 karena mereka masih ada bangku. Mereka bilang gitu. Dan saya lihat nama-nama yang lulus. Apa yang terjadi saudara, nggak ada nama dari SMP saya, cuman saya aja. Dan saya berpikir nanti kalau saya pun masuk sini, nggak ada yang saya kenal di sini. Nggak ada yang saya tahu di sini, sekolahnya pun saya nggak tahu. Baru pertama kali itu saya datang. Tapi ada suara yang bilang, tempatmu di sini. Itu sampai suara itu dan saya percaya itu Tuhan dan Roh Kudus yang bicara, tempatmu di sini. Masa Tuhan ini jauh, nggak ada teman saya di sini, nggak ada yang sekolah yang sama di sekolah yang lama di sini. Nanti saya sendirian. Dan lagi suara itu bilang, tempatmu di sini. Dan apa yang terjadi saudara, akhirnya saya bilang ke orang tua saya, yaudah saya di sini aja. Benar, ini jauh loh, saya di sini aja. Singkat cerita saudara, saya jalanin sekolah di sana, gak ada teman yang saya kenal, akhirnya saya berusaha untuk kenal teman-teman baru di sana. Dan akhirnya perjalanan hidup saya dengan Tuhan dimulai kembali di sana. Bagaimana saya mengalami Tuhan, mengalami hal yang luar biasa. Dan akhirnya saya masih jalin hubungan kontak dengan 2 orang sahabat saya. Saya sering tanya kabar mereka, kita sering kumpul, kita sering doa sama-sama, kadang-kala kita sering main sama-sama. Akhirnya singkat cerita waktu kenaikan kelas 2, saya dengar kabar. Kalau mereka itu 2 orang sahabat saya itu di drop out, dikeluarin dari sekolah. Karena mereka sering gak masuk sekolah, mereka juga kedapatan bawa obat-obatan saudara. Dan akhirnya di kelas 2 yang sama ketika saya dengar kabar teman saya itu di drop out, saya didaftarkan sama teman-teman saya yang lain untuk ikut kepengurusan OSIS. Dan akhirnya di kelas 2 itu yang sama, saya terpilih jadi ketua OSIS. Dan itu jadi ketua OSIS pertama satu-satunya yang anak Tuhan. Dan sampai sekarang gak pernah dan gak bisa kepilih lagi anak Tuhan. Akhirnya saya langsung berpikir, coba hari itu saya memaksa keinginan saya untuk saya bareng teman-teman saya. Dan kami bertiga main. Mungkin hari ini saya gak berdiri di depan Bapak Ibu Saudara. Saudara, kadangkala ketika pilihan kita menyerah dalam kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan tahu 2, 3 bahkan 100 langkah di depan saudara. Amin. Kita gak akan pernah tahu, Tuhan aku maunya ini. Dan hari ini saya bisa bersyukur ketika saya menyerah dan bilang, ya Tuhan aku ikuti kehendak-Mu. Saya melihat bagaimana perjalanan hidup saya dengan Tuhan itu sangat amazing, sangat luar biasa. Dan ini yang Yesus mau ajarkan. Ketika doa pertama Yesus bilang, sekiranya mungkin Bapa. Tapi pergulatan selama berapa jam itu yang Yesus alami di Getsemani. Akhirnya dia nyerah sama Bapaknya dan bilang, sekiranya tidak mungkin. Amin. Itu hal yang pertama, kita menyerah di hadapan Tuhan. Kita berserah di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, Yesus itu berdoa 3 kali. Dan dalam Yesus berdoa 3 kali, doa itu membangun sesuatu di dalam hidupnya. Kita lihat di ayat ke-40. Sesudah Yesus doa yang pertama, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ketika Yesus doa yang pertama setelah dia doa, dia lihat murid-muridnya
tertidur. Dan Yesus bilang apa? Enggak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Aku lagi ketakutan nih. Aku lagi gusar, aku lagi cemas. Enggak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Dan ketika itu murid-muridnya, iya Bapak, iya Tuhan, iya Guru, kami mau berdoa lagi. Dan apa yang terjadi saudara, kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat 42, ya Bapakku jikalau cawan ini tidak mungkin, lalu kecuali apabila aku meminumnya jadilah kehendakmu. Dan ketika Yesus kembali, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Saudara, ketika yang pertama mereka tidur, Yesus bilang tidak sanggupkah engkau berjaga. Tapi ketika hidupnya makin menyerah, hidupnya makin meletakkan, tidak menuntut banyak hal. Dan akhirnya respon dia kepada banyak orang juga berbeda. Respon hatinya, respon hati hidup kita kepada banyak orang itu akan berbeda. Ketika yang kedua, apa yang terjadi saudara? Yesus membiarkan murid-muridnya tidur. Yang pertama dia bilang tidak sanggup engkau berjaga-jaga. Ketika di doanya yang kedua, hatinya makin kuat, hatinya makin percaya, hatinya makin berserah kepada Bapaknya. Dan akhirnya Yesus membiarkan. Dan di yang ketiga ayat 45 bilang sesudah ia datang kepada mereka murid-muridnya berkata. Jadi yang ketiga kali murid-muridnya tidur lagi saudara. Saudara ketika kita tahu ketika kita negur sekali jangan tidur, gak sanggupkah engkau berjaga dengan aku 1 jam. Dapat yang kedua tidur lagi, kira-kira respon kita apa? Kita akan marah benar kan? Kamu aku suruh jangan tidur malah tidur. Tapi kita lihat bagaimana respon kedua dan ketiga. Respon kedua Yesus membiarkan, respon yang ketiga di ayat 45. Yesus malah berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, ini luar biasa bagaimana makin nyerahnya Tuhan. Makin menyerahnya Yesus kepada Bapaknya. Dalam setiap hidup kita, ketika kita makin menyerah, makin berharap kepada Tuhan, penuntutan kita kepada orang lain itu makin lama makin pudar, makin hilang. Kenapa? Kita berserah sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita ngikutin apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan sampai dalam setiap hidup kita didapati tidak berserah dan mengandalkan Tuhan. Saudara, yang berikutnya, kita tahu bagaimana Yesus dia berdoa 3 kali. Dia datang ke Tuhan, hatinya sangat takut, hatinya sangat gusar saat itu. Tapi kita lihat bagaimana murid-muridnya tertidur. Bagaimana murid-muridnya sepertinya membiarkan Yesus berdoa sendiri. Dan hari ini semua berkata, ini waktu-waktu yang krusial, ini waktu-waktu yang penting. Jangan biarkan rohmu tertidur. Amin. Engkau berserah sama Tuhan, kau percaya akan kehendak Tuhan. Tapi jangan biarkan rohmu tertidur hari-hari ini. Tadi hambanya Kak Mika sudah sampaikan apa yang terjadi di bangsa-bangsa saat ini. Apa yang terjadi kita harus lihat saudara. Jangan jadi orang yang memikirkan diri kita sendiri. Tapi mulai jadi pasukan-pasukan Tuhan yang melihat keluar. Dan apa yang terjadi atas bangsa-bangsa. Mulai hari ini bila kita tidak jadi murid-murid yang tertidur. Sampai 3 kali tidur. Tapi biarlah kita jadi murid-muridnya yang tetap berjaga-jaga. Amin. Saudara siap berjaga-jaga? Amin. Saudara pasukan Tuhan. Saudara bukan lagi jemaat. Saudara bukan lagi orang-orang biasa. Tapi saudara siapa? Pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan saat dibutuhkan, saat itu mereka siap. Alkitab berkata siap tidak siap. Kau harus siap. Baik atau tidak baik keadaanmu, kau harus siap. Amin. Jadi keluar dari tempat ini, saya berdoa kita jadi pasukan-pasukan yang siap. Keadaan apapun juga kita lihat, kita update keadaan. Apa yang terjadi di Myanmar, apa yang terjadi di Timur Tengah, apa yang terjadi di bangsa ini. Kita jadi orang-orang yang berdiri buat bangsa-bangsa.
doa kita mengubahkan sesuatu. Doa kita mengubahkan sesuatu. Ketika kita berserah sama Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita jadi pasukan-pasukan yang tidak tertidur, percayalah, dalam hidup kita akan menjadi pengubah keadaan. Silakan, Kak Mika.